Pemirsa, terjadi peningkatan penumpang di stasiun Tanah Abang, Jakarta pada Senin sore. Sejumlah penumpang yang sebelumnya menggunakan kendaraan pribadi beralih ke komuter lain karena penerapan ganjil genap di Jakarta. Jumlah penumpang di stasiun Tanah Abang meningkat dan terjadi antrian di peron tiket stasiun. Hingga sore tadi jumlah penumpang tercatat sebanyak 46.000. Angka ini meningkat dibandingkan Senin pekan lalu, yaitu sekitar 40.800 penumpang. Peningkatan jumlah penumpang terjadi seiring diberlakukannya aturan kendaraan ganjil genap di 25 ruas jalan di ibu kota. Pihak stasiun Tanah Abang tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 kepada para penumpang. Para penumpang diwajibkan mengenakan masker dan jumlah di dalam gerbong dibatasi, yaitu hanya 78 orang. Penumpukan penumpang juga terjadi di stasiun Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah penumpang yang sebelumnya menggunakan kendaraan pribadi terpaksa beralih ke komuter lain karena penerapan ganjil genap di Jakarta. Penumpukan penumpang di stasiun Bekasi, Jawa Barat terlihat pada Senin pagi. Antrean bahkan mengular hingga ke bagian luar stasiun. Meski jumlah penumpang yang masuk ke dalam peron sudah dibatasi, namun tidak adanya jarak antara penumpang tidak bisa dihindari. Sejak pandemi COVID-19, banyak warga Bekasi yang biasanya menggunakan kendaraan roda 4, mulai hari Senin terpaksa kembali menggunakan komuter lain karena sistem ganjil genap kembali berlaku di Jakarta. Ya, tadinya bawa mobil kan, belum berlaku. Sekarang udah berlaku ya naik kereta. Mobil parkir di stasiun. Karena situasinya yang ini, kita bawa kendaraan sendiri. Sekarang kan mungkin dengan pembatasan ganjil genap, ya kita beralih ke angkutan umum. Petugas gabungan dari TNI dan Polri bersama petugas keamanan stasiun mengatur penumpang yang masuk ke dalam stasiun. Penumpang komuter lain juga dibatasi hanya 50% dari kapasitas normal. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, hari pertama pemberlakuan ganjil genap di Jakarta belum berdampak pada peningkatan penumpang Transjakarta. Hingga Senin malam, jumlah penumpang di halte Transjakarta Harmoni masih relatif normal. Pemberlakuan ganjil genap hari ini belum berdampak pada kepadatan penumpang Transjakarta. Suasana di halte Transjakarta Harmoni Senin malam terpantau normal. Kondisi normal ini sudah berlangsung sejak berlakunya sistem ganjil genap mulai pukul 6 pagi tadi. Sebanyak 155 bus Transjakarta dioperasikan untuk mengantisipasi penumpukan penumpang. Untuk mendukung berlakunya kembali sistem ganjil genap, Transjakarta menambah 155 armada di koridor kawasan ganjil genap. Sementara jam operasional KRL tidak berubah dan tetap hanya beroperasi hingga jam 9 malam. PT Transjakarta menambah 155 armada di 10 ruas koridor kawasan ganjil genap di Jakarta agar tidak terjadi penumpukan bagi warga yang beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. 155 armada diproyeksikan untuk mempercepat pengosongan halte-halte pada jam penerapan ganjil genap pada pukul 6 hingga 10 pagi dan pukul 4 sore hingga 9 malam. Selain itu, penambahan armada juga untuk memastikan terjaganya kapasitas maksimum sesuai protokol kesehatan pada masa PSBB, yaitu 50% dari kapasitas angkut. Pengguna jasa Transjakarta mengapresiasi penambahan armada untuk mengurangi lama antrean di halte. Lebih cepat, kayak nggak lama lagi sih, Kak. Soalnya kan kalau misalnya mau berangkat kerja kan susah, kalau nunggu lama itu nggak bisa. Takutnya telat. Sementara jumlah penumpang kereta listrik komuter lain pada jam berangkat kerja pagi tadi relatif stabil dan tidak ada lonjakan penumpang. Tidak ada perbedaan yang signifikan dari jumlah pengguna KRL hari ini dengan Senin pekan lalu walau ganjil genap kembali berlaku.
Jam operasional KRL juga tidak berubah dari sebelumnya, yaitu mulai dari pukul 4 pagi hingga pukul 9 malam. Namun mulai 1 Agustus lalu, PT KCI telah menambah jadwal perjalanan menjadi 971 perjalanan KRL. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bus Jabodetabek Residence Connection resmi diuji coba hari ini untuk mengantisipasi penumpukan penumpang di stasiun Bogor. Bus ini melayani rute Taman Sari Persada Blok M dan Taman Sari Persada Juanda. Kementerian Perhubungan meluncurkan 3 unit bus JR Connection yang akan beroperasi melayani para penumpang dengan tujuan Jakarta sebagai solusi mengurai kepadatan penumpang di stasiun Bogor. Terdapat 3 tempat pemberangkatan di Bogor untuk masyarakat yang menuju DKI Jakarta, yakni stasiun Bogor, Taman Sari Persada, dan Sentul City. Nantinya jika penumpang bus JR Connection meningkat, maka jumlah armada juga akan ditambahkan. Artinya ini langkah yang lebih maju untuk membantu mengurai dan mengurangi, tetapi belum cukup. Karena itu ke depan kolaborasi ini harus terus bertambah lagi ya, untuk menjangkau segmentasi penumpang yang lain, untuk menambah titik yang lain, untuk moda yang lain. Selama masa uji coba tarif bus sebesar Rp15.000 per orang. Dari Bogor, Jawa Barat, Furqon Munawar, iNews melaporkan. YouTuber pembuat konten prank bagi-bagi bingkisan kurban berisi sampah ditetapkan sebagai tersangka. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi.